Salawat dan salam kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak PJ kepada Sahabat Penapal, terusnya pimpinan dan anggota BPD yang hadir, rekan-rekan kepala dusun, Bapak RT, Bapak RW, hadirin yang berbahagia. Secara regulasi untuk BLT dan desa tahun 2021 ini sudah saya share ya. Sudah saya share di grup Kadis RDRT. Itu ada PMK nomor 222 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 yang mana salah satunya adalah mengatur tentang BLT. Yang mana perlu kami informasikan bahwa BLT untuk tahun 2021 ini adalah 12 bulan atau 1 tahun dengan anggaran Rp300.000 per KPM atau per kepala keluarga. Nah, untuk pendataan masyarakat yang betul-betul miskin, yang betul-betul butuh perhatian di luar pemanfaat PKH, BPNT, BLT Kemensos dan bantuan kementerian lainnya yang bersifat dari sosial, baik itu dari Kemensos langsung maupun dari Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita mohon Pak Kades agar membuka dan sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan pra musyawarah desa penyataan BLT dari desa tahun 2001 kepada Pak Kades. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga dalam kesempatan ini kita semua dapat hadir di balai desa kita ini dalam rangka verifikasi data BLT untuk tahun 2021. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya hanya memberikan gambaran Pak ya sekilas menyangkut daripada pendataan ini. Karena nanti Pak selesai acara kita ini Pak, sekarang kita dalam acara ini itu bunyinya pra Pak. Pra itu berarti sebelum kita musdes. Kalau nanti musdesnya itu nanti yang mengundang Pak PBD dan yang memimpin rapat juga Pak PBD kan begitu. Jadi gambaran di sini kami mengumpulkan Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT itu hanya untuk memberikan informasi berkaitan dengan pendataan data BLT untuk tahun 2001 untuk desa kita ini. Jadi perlu kami sampaikan di sini aturan-aturan hukumnya atau regulasinya. Jadi di sini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk pendataan BLT tahun 2021 ini itu regulasi yang dipakai adalah Peraturan Menteri Keuangan Pak ya tahun 2022. Ini Pak saya sih. 2000 nomor 222 tahun 2020. Itu kalau informasinya Pak itu lembarnya sebanyak 90 lembar Pak ya. Kalau kita baca satu-satu atau kita pelajari tidak siap satu hari kan gitu. Cuma dari 90 lembar itu Pak ada item ya, ada pasal 39 yang berkaitan dengan pendataan BLT itu. Jadi dari pasal 39 ini bukan kita yang milih Pak ya, itu yang memilihkan adalah pendamping desa untuk informasi pada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pendataan itu Pak ya, salah satu poin dalam PMK itu pasal 39
pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 4. BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut, Pak ya. 1, keluarga miskin, Pak ya. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Jadi kalau kita kemarin tuh Pak, itu namanya kena dampak, Pak, dampak Covid, Pak ya. Tapi kalau sekarang bunyinya, Pak, untuk keluarga miskin dan tidak mampu. Jadi perlu pemahaman kita bersama-sama, Pak ya. Kedua, B, tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, kemudian bantuan dari program bantuan sosial pemerintah lainnya, Pak. Jadi di sini itu terlepas daripada mereka yang menerima bantuan dari pemerintah, Pak ya. Jadi di sini disebutkan juga bantuan yang lainnya. Berarti di sini dikunci, Pak ya. Kemudian yang ketiga, dalam hal keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana maksud pada ayat 2 merupakan petani. BLT desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. Jadi misalkan yang terima itu petani, Pak ya, itu bisa diberikan untuk pupuk, Pak, intinya seperti itu. Itu gambaran sekilas, Pak ya. Kemudian rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa. 5. Pendataan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana maksud pada ayat 2 mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam kurung data KS dari Kementerian Sosial, Pak. Jadi data penerima ini, Pak, kita mempertimbangkan, Pak, data DTKS, Pak. Besaran BLT sebesar 300.000 per bulan dan diberikan selama 12 bulan dari mulai Januari sampai Desember 2021. Dan data ini, Pak, nanti atau besok itu adalah setelah mereka menerima itu nanti diaudit, Pak, akan diperiksa, Pak. Jadi nanti yang data siapa, Pak RT kan gitu kan. Tentunya Pak RT tahu masyarakat yang miskin ya. Nah, itu siapa, si A, mungkin dari Pak RW-nya atau dari Pak Kadusnya. Itu nanti di cross check betul, Pak, sesuai nggak dengan kriteria mereka masyarakat miskin atau tidak mampu. Saya kira itu dulu, Pak ya. Kurang lebih mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Pak Ketua, ada yang ingin sampaikan? Jika ingin sampaikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir memenuhi undangan Kepala Desa Lubnapal dalam rangka musyawarah desa terkait BLT Desa Lubnapal untuk tahun 2021. Selawat beserta salam tentu tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semuanya karena sudah bersama-sama hadir di sini untuk membahas terkait bagaimana nanti BLT untuk tahun 2021 di Desa Lubnapal ini. Sebelumnya Pak Kades juga menyampaikan banyak terkait mengenai PMK nomor 222 ini berkaitan dengan penerima BLT ini, salah satu kriteria penerima BLT untuk tahun 2021. Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, sebelumnya ini sudah kita musyawarahkan di desa. Kebetulan waktu itu juga hadir Pak pendamping Pak Ilman, waktu itu juga sudah disampaikan. Artinya salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2021 ini adalah
itu untuk BLT. Kemudian keluar pula surat PMK nomor 22. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, salah satu kriteria masyarakat kita nanti yang akan kita data bersama. Artinya mungkin kalau dulu itu dibunyikan dampak COVID, namun pada saat ini di PMK ini tidak dibunyikan lagi dampak COVID. Namun yang masyarakat kita yang miskin, yang tidak mampu, ini yang akan kita data. Tentu harapan kami dari BPD, tentu mari kita musyawarahkan bersama nanti bagaimana teknis ataupun teknis pendataan ini seperti apa. Artinya seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, itu di desa-desa tetangga kita sekecamatan Rambasamo yang dahulunya mungkin KPM BLT ini berjumlah 150, sehingga pada saat ini itu sudah bergeser dia menjadi mungkin entah 20, entah 21, itulah yang terjadi perubahan di desa di sekecamatan Rambasamo ini. Artinya nanti teknisnya seperti apa, tentu kita musyawarahkan bersama supaya nanti di kemudian hari kita tidak ada permasalahan. Jangan sampai nanti karena kita salah mendata nanti itu diminta dikembalikan uang tersebut. Tentu nanti kita juga yang repot, mulai dari RT, RW sampai ke desa Pak Kades. Nanti tidak dicek, tidak sesuai kriteria, sesuai aturan, nanti kita diminta kembalikan uang tersebut. Nanti kan kita yang repot. Maka untuk itu kami berharap di sini mari kita sama-sama kita data sesuai dengan mana yang layak dan mana yang tidak layak, nanti kita data bersama-sama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa disampaikan juga oleh pendamping desa. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama menyampaikan kita Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dengan kesehatan, masih dapat berkumpul di aula Desa Lubuk Napal ini dalam rangka acara pembahasan validasi BLT pra validasi Pak ya untuk Desa Lubuk Napal. Mungkin ini desa yang mendengar saya yang terakhir kali ini Pak. Saya mendampingi 3 desa, Rambasamo, Sumisala, yang terakhir Lubuk Napal ini. Untuk masalah regulasi tadi disampaikan oleh Bapak Kades, Bapak Ketua BPD. Di sini saya ingin menambahkan bahwasanya untuk BLT yang tahun 2001 ini memang beda sama yang kemarin. Kalau yang tahun kemarin, tahun 2020 itu untuk pencegahan Covid Pak ya. Itu dampak Covid itu. Sekarang itu pemulihan ekonomi intinya. Yang mana telah disampaikan oleh Bapak Kades tadi, yang mana contohnya kayak orang petani di situ akan untuk pembelian pupuknya, bantuan itu untuk pembelian pupuk. Kalau yang peternakan dia untuk membantu pembelian makan ternak. Kalau yang ada usaha lain umpamanya untuk ibaratnya ada yang tukang, ada yang panennya sedikit dari karet itu bisa untuk beli pupuknya. Jadi fungsinya udah lain Pak. Terus anjuran dari kementerian ini untuk pembelanjaan itu harus di desa kita, tidak boleh di luar desa kita, supaya uang itu bisa berputar di desa kita. Contohnya kayak umpamanya pembelian pupuk, di BUMDes lain ada sarana pupuk, pembelian pupuk. Kita melalui BUMDes ada pembelian tuh. Umpamanya ada sekitar 10 orang, tolong BUMDes belikan pupuk untuk 1 ton tuh. Itu bisa itu. Jadi uang itu beredar di desa kita, nggak ke desa lain. Dampaknya nanti akan pengaruh pada desa kita. Kalau pembeliannya di desa lain, nanti itu akan yang maju desa lain. Dampak kita tidak ada, cuma kita dapat sedikit lah dari pembelian ini, masa kita terbantu, tahun ini terbantu, kita pun terbantu. Jadi kita saling membantu. Intinya itu nanti yang untuk masalah BLT. Terus untuk pengurangan atau apa ini, kalau kriteria kita memang udah jauh beda Pak. Kalau ada yang keliru mungkin nanti 4 tahun nanti disurvei yang mendapat bantuan ini orang kaya. Nah, pasti Pak Kades ini di kantor jantungnya ini dapat dari situ. Tapi kalau yang
tahun 2021 ini memang kementerian menganjurkan untuk bantuan ini yang udah masuk di dalam data DTKS. Mungkin kalau yang belum ada Pak, mungkin kita bisa mengusulkan Pak ya. Mengusulkan, tapi kalau masa diterima itu belum tentu Pak. Nanti orang dinas sosial itu yang mengokekan. Kita hanya memasukkan data, nanti data itu diterima tandanya nggak tahu kita. Yang penting pedomannya data DTKS itu untuk bisa lebih mudah kita, lebih aman kita. Dan seandainya ada penambahan dari Bapak sekalian, yang Bapak RT lah yang istilahnya tahu wilayahnya, ada yang ekonomi itu memang nggak mampu, bisa dimasukkan nanti itu. Tapi dengan syarat dia penduduk sini punya surat-surat di sini, KTP di sini Pak ya. Kemarin sini kalau temuan di uji petik di BPKP sini ada yang tidak punya NIK. Ya Pak Sekdes ya. Nah, itu udah jadi catatan itu. Tidak punya NIK di sini. Padahal orang Lubuk Napal tapi tidak punya administrasi di desa Lubuk Napal, itu masih jadi bahan di kabupaten, masih jadi bahan pertimbangan gimana nanti kan apakah benar atau apa. Mungkin syaratnya besok mungkin Pak Kades membikinkan suratnya kemungkinan tuh supaya dia tuh memang benar-benar orang sini aslian gitu. Jadi nanti yang tahu persis tuh kalau saya tengok itu Bapak RT lah yang tahu persis penduduk mana yang berhak menerima masalah untuk bantuan ini. Sekian, nanti kita sambung lagi. Ketika kami mohon maaf, kami akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KUPD dan Pak Pendamping Lokal Desa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, intinya pada hari ini kita adalah usdes verifikasi dan validasi data BLT. Setelah ini dilakukan pendataan ulang. Nanti format sudah kami siapkan, tinggal Bapak RT nanti isi sesuai dengan format. Nanti kita bahas di usdesnya. Nanti di situ baru kita verifikasi dan sekaligus validasi layak atau tidak layaknya keluarga tersebut sebagai penerima BLT dana desa. Nah, untuk data DTKS nanti pas musdes kita undang nanti pendamping langsung, kita minta nanti data dari beliau langsung. Karena data DTKS ini kita juga masih ini Pak PLD, masih proses pendataan ulang ya, pendataan yang baru, mungkin belum selesai. Mungkin masih di Pak RT atau di Pak RW atau di Pak Kadusnya, kita kurang jelas juga. Nanti Pak Dery Permadi yang akan menjelaskan. Nah, intinya itu mulai hari ini kita akan melakukan pendataan tentu dengan kriteria yang sebagaimana diamanahkan tersebut, dan kita tambahkan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat kita. Nah, kita hanya menambahkan, nanti kita buatkan seperti apa kira-kira kriteria yang kita akan data itu. Nanti kita tunggu tata cara. Nah, itulah pedoman Bapak RT nanti sebagai terkait pendataan juga. Ini NIK sama nomor KK ini jadi temuan ya Bapak sekalian. Kami kemarin diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. Nah, dalam hasil pemeriksaannya ditemukan yang tidak pakai NIK itu. Itu berat ya Pak. Nanti salah kita disuruh mengembalikan. Jadi NIK sangat penting. Kalau dia tidak bisa menunjukkan NIK-nya, sudah 7 bulan kita beri dia BLT. Kan harusnya diperlukan data-data administrasi yang bersifat urgensi, data-data kependudukan. Jadi kita hari ini kita bukan tidak ada toleransi. Toleransi kita hanya kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi untuk sementara itu, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak-bapak sekalian, kira-kira keluarga miskin seperti apa yang akan kita data,
dan kita buat kriteria sehingga sesuai dengan kondisi sosial kita dan juga sesuai dengan regulasi yang telah dibuat pemerintah. Untuk sementara kami serahkan kepada kita semua. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mulai musyawarah, artinya tentu pada hari ini kalau sebelum kita melakukan pendataan tentu harus kita sepakati dulu apanya kriterianya. Kriteria masyarakat kita nanti yang akan kita data. Di sini yang menjadi perhatian kami, itu yang menjadi salah satu kriteria adalah masyarakat kita yang memiliki mental. Artinya penamu kok awak kok kurang. Nah, contoh Roma itu prioritas pertama dia. Roma artinya punya mental lah. Sapo Ujang Lamba, kemudian di bawah itu Nerina. Namun ini harus punya legalitas kan? Nah, kalau dulu kan enggak. Kalau 2021 harus. Oh gitu. Iya. Bagaimana Wak mungkin minat mereka datang? Iya. Iya. Artinya kini kalau boleh awak. Arti kalau dulu memang adalah yang mewajibkan punya legalitas KTP. Namun tentu bermasalah di kemudian hari temuan kan. Artinya kalau temuan tentu pun yang awak desa. Kemudian tentu kalau yang kriteria pertama orang benar-benar itu tadi, janganlah yang itu yang paling utama. Kemudian kalau orang-orang sehat tentu lah legalitasnya. Kakak KTP Siko, tapi kata KTP Siko. Kalau ini kakak KTP Siko tentu babel caru nak masuk aja tentu besok negara diurus ni tu. Bila kakak KTP pasti dapatnya ke betul. Nah itu. Jadi itu ya salah satu menjadi perhatian kami. Salah satu kriteria. Jadi mungkin itu untuk sementara waktu dari kami. Terus selanjutnya mohon peserta musyawarah. Jadi kami sebagai RT dan RW tibonya ujung tomak untuk pendataan BLT 2021. Jadi kami baraknya pertanggungan jawab kami itu kan boleh untuk pendataan. Jadi maksud kami untuk mengurangi tentu masyarakat ini tahu kami itu ujung tomak di teror orang tu. Kota kan kami dapat. Kini apa ini? Iko kalian salah RTW iri kalian kami yang model itu kan kadang-kadang lah awak lah kalau Joko mengancam aja pakai ladiang, pakai pisau. Jadi kami nutup tunggu rumah lah tibo data itu Jadi maksud kami itu seperti potang lah, walaupun kita mengacu kepada undang-undang seperti potang atau sah dibatalkan sadonya. Ibaratnya BLT atau lain coba agih kami cara lain untuk mengerti paham masyarakat yang agak-agak apa kata dia anak menyerang kami itu agak gawam. Jadi itulah yang kami borek tentangan kami tibonya sebagai kami RT RW untuk pendatang. Terima kasih. Pemerintah beserta aparat kita kan informal. Kita adalah pengayuh masyarakat. Jadi salah satu cara untuk mengatasi konflik di desa adalah terangnya informasi yang kita berikan. Jadi dalam hal ini memang resiko sangat besar. Jadi harapan semua kita yang berperan dalam hal ini hendaknya menginformasikan sejelas-jelasnya dengan masyarakat kita sehingga bisa meminimalisir kesalahan dan juga miskomunikasi di antara kita. Jadi harapan kita semua tidak salah kita print atau itu apapun itu tindakan kita, yang penting sampai ke masyarakat. Baik pun itu nanti kopian itu bisa kita tempelkan di tempat-tempat umum, yaitu tujuannya untuk meminimkan konflik di masyarakat, misinformasi masyarakat kita. Di harapan saya itu semoga kita apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan hari ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Jadi itu saja tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk maju.